Jadi pertemuan itu terjadi sebelum 21 Mei tahun 98. Pergantian itu harus tetap ada di bawah kendali orang yang tepat, orang yang kompeten. Panjenengan yang hidup di masa sebelum reformasi lalu sekarang memasuki reformasi pasti tahu betul perbedaan antara masa sebelum reformasi dan masa ketika menjalani reformasi. Panjenengan pasti paham betul ini. Itu kenapa aku mewacanakan Ksatria Pinandita Sinisihan Wahyu. Waktu itu beliau menyampaikan betapa galonya ketika nanti berhenti, arah kepemimpinan ini seperti apa. Terjadi dialog singkat dan akhirnya beliau memutuskan tanggal 21 Mei berhenti. Sementara sebelum itu aku memutuskan untuk keluar Jakarta dan aku memulai petualanganku sendiri. Bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelap, katon lir kencang ing risang mawe gandrung, sabaran kadulu ukir moyak mayek saking tias Bali wur. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Seperti biasa kita akan melanjutkan tema-tema sudut pandang. Saat ini panjenengan semua pasti memperhatikan bahwa fenomena tentang penjabaran ataupun edukasi tentang zaman baru, tatanan baru itu sangat semarak, sangat luar biasa, khususnya di sosial media dan juga khususnya bagi para kalangan kaum spiritual yang meyakininya gitu loh. Lah kadang saking menggebu-gebunya kita, kadang-kadang kita berpikir untuk segala sesuatu dipercepat. Ada yang mengatakan guru-gurunya biar cepat. Di sini aku ingin memperjelasnya bahwa proses guru-guru itu sedang berjalan. Sudah berjalan. Dan ke depan akan semakin meningkat. Lah puncak guru-gurunya, nah ini yang harus dibedakan itu seperti itu. Puncak guru-gurunya itu bisa saja nanti terjadi sangat singkat. Sangat singkat. Seperti yang aku katakan dalam videoku sebelumnya bahwa perang Bharatayuda itu hanya 18 hari. Tetapi persiapan perang itu makan waktu lama. Berbulan-bulan, bahkan tahunan gitu. Nah, seperti yang kukatakan juga, puncak goro-goro bisa sebentar ini nanti, bahkan bisa sesaat. Tetapi proses untuk ke sana kan kita harus menyiapkan diri. Karena itulah ada edukasi di dalam sosial media tentang zaman baru, tatanan baru gitu loh. Ya, bagi mereka-mereka yang terpanggil dan memang punya peran, ya tentu mereka juga menyiapkan diri dengan segala macam kreativitasnya untuk mengisi zaman baru atau persiapan tentang peralihan zaman ya. Karena kita tidak ingin perubahan zaman ini tanpa kendali, tanpa arah, dan akhirnya malah menghasilkan sesuatu yang jauh lebih buruk. Kita pasti tidak ingin seperti itu. Mari kita belajar dari apa yang terjadi berapa puluh tahun belakangan ini, yaitu yang kita sebut era reformasi. Era reformasi. Gitu loh. Jadi era reformasi ini dulu luar biasa menggebunya orang, masyarakat, juga tokoh-tokohnya. Tetapi menurutku dan mungkin juga menurut panjenengan semua, reformasi ini jadinya kehilangan arah, kehilangan kendali.
Sehingga tidak ada sesuatu yang ditakuti malah. Semua orang jadi bebas bicara, semua orang jadi bebas melakukan semaunya, ibaratnya begitu. Panjenengan pasti dapat perhatikan itu gitu loh. Di satu sisi ada baiknya karena kebebasan ada di mana-mana. Tetapi ketika kebebasan ini tanpa kendali, ya jadinya seperti ini. Menurutku malah justru tidak tepat. Nah, kita tidak ingin perubahan menuju tatanan baru, zaman baru itu juga tanpa kendali. Makanya kita semua perlu mengedukasi diri sendiri dengan cara merenung, dengan cara kita berkontemplasi, dengan cara kita mencoba, dalam bahasa aku selama ini adalah selaras dengan alam. Selaras dengan alam. Gitu loh. Dan aku juga sudah menyampaikan dalam videoku bahwa para pelaku zaman baru nanti itu tidak bisa sendirian. Ini tugas kita semua. Peran kita saja mungkin berbeda. Tapi tidak ada perubahan zaman atau takdir zaman ini hanya diisi oleh satu orang, itu tidak mungkin gitu loh. Pasti dimainkan oleh banyak orang gitu loh. Perannya aja yang berbeda sesuai dengan karma kehidupan dia di masa lalu dan sesuai yaitu tadi sesuai pulung dan wahyunya masing-masing. Ini tolong diperhatikan ini ya. Karena kalau kita tidak menyiapkan diri, jadinya nanti ibarat sekarang ini kehilangan arah. Kehilangan kepemimpinan yang berintegritas, yang kuat. Panjenengan pasti paham apa yang aku maksudkan. Aku sedikit punya pengalaman ini ya. Waktu reformasi tahun 98, kebetulan aku itu masih tinggal di Jakarta gitu. Aku tinggal di Jakarta, jadi aku cukup mengalami betapa heboh dan mencekamnya suasana. Aku mengalami itu gitu loh. Dan juga mungkin karena karma ya. Aku juga ditemui oleh beberapa pihak yang istilahnya menjadi tokoh sentral dari masa itu gitu, masa pergolakan itu gitu loh. Jadi aku sempat berinteraksi dengan tokoh yang diminta untuk turun. Ya. Sekali lagi mungkin ini karena faktor karma masa lampau di kehidupan yang dulu, sehingga aku punya kesempatan untuk berinteraksi atau tepatnya itu ditemui. Waktu itu beliau menyampaikan betapa galonya ketika nanti beliau itu berhenti, itu nanti arah kepemimpinan ini seperti apa. Di situ aku jadi memahami bahwa beliau belum mempersiapkan kader secara tepat atau secara pasti. Siapa yang ditunjuk untuk menggantikan beliau. Terjadi dialog singkat dan akhirnya beliau memutuskan tanggal 21 Mei berhenti. Sementara sebelum itu aku memutuskan untuk keluar Jakarta. Dan aku memulai petualanganku sendiri. Jadi pertemuan itu terjadi sebelum 21 Mei tahun 98. Aku keluar Jakarta, memulai petualanganku. Ya,
Di video-videoku sebelumnya aku juga sudah banyak menceritakannya tentang petualangan itu gitu loh. Ya, yang aku ingin gali lebih dalam atau ingatkan adalah bahwa pergantian itu harus tetap ada di bawah kendali orang yang tepat, orang yang kompeten. Karena kalau kita sekedar berubah, sekedar mengganti tanpa persiapan yang matang, akhirnya nanti hilang kendali. Dan panjenengan semua pasti paham kondisi saat ini gitu. Panjenengan yang hidup di masa sebelum reformasi lalu sekarang memasuki reformasi pasti tahu betul perbedaan antara masa sebelum reformasi dan masa ketika menjalani reformasi. Panjenengan pasti paham betul ini. Ya tentu aku tidak bisa menceritakan secara vulgar apa-apa yang terjadi interaksi dan aku tidak bisa menceritakannya di forum seperti ini ya. Tetapi bahwa kegalauan seorang pemimpin setelah nanti pergi, setelah nanti berhenti itu, nanti ini kendali kepemimpinan itu seperti apa, itu sangat perlu dipikirkan, sangat perlu direnungkan, dan perlu solusi, perlu persiapan. Itu kenapa aku mewacanakan adanya Ksatria Pinandita Sinisihan Wahyu. Karena aku tetap meyakini bahwa perubahan zaman itu harus ada di bawah kendali kepemimpinan yang berwahyu. Kepemimpinan yang memang dikehendaki Tuhan, dikehendaki alam, dan mampu hidup selaras dengan alam. Kita semua telah belajar selama era reformasi ini gitu loh. Kita telah belajar. Jadi jangan kita hanya segera menggebu-gebu ingin mengganti, ingin berubah, ingin goro-goro dipercepat. Tidak bisa seperti itu ya. Mari kita merenung kembali. Mari kita menggali lebih dalam ke dalam diri kita. Apa yang kita mau dan kontribusi apa yang bisa kita lakukan untuk persiapan pergantian zaman. Secara pribadi aku meyakini sekali lagi bahwa zaman baru pasti terjadi. Karena itulah aku menyiapkan diri. Aku berharap panjenengan semua juga menyiapkan diri. Kita mungkin punya latar belakang yang berbeda. Kita punya pengalaman yang berbeda. Setiap orang pengalamannya valid dan berguna untuk hidupnya. Kita hanya perlu mempelajarinya, lalu mengaplikasikannya. Kita tidak perlu membandingkan atau saling menyalahkan tentang latar belakang diri kita, lalu kemampuan-kemampuan kita yang mungkin berbeda. Atau bahasa tepatnya lagi adalah peran kita yang berbeda. Mari kita saling bahu-membahu, menyiapkan diri untuk zaman baru dengan tatanan baru, dengan pemimpin baru. Pemimpin yang berwahyu. Aku menyebutnya Ksatria Pinandita Sinisihan Wahyu. Atau kemarin dalam videoku adalah bangkitnya kembali Keratuan Jawa. Seorang pemimpin yang berkesadaran dharma, seorang pemimpin yang berkesadaran alam, yang hidup selaras dengan alam. Aku berharap video singkat ini menginspirasi kita semua, menginspirasi panjenengan semua, bahwa segala sesuatu itu perlu persiapan. Puncak goro-goro bisa terjadi dalam 1 hari saja. Tetapi persiapan untuk ke sana dan pasca puncak goro-goro itu perlu kita siapkan. Dipahami nggih? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.